Iya, iya sayang. Gini. Deketan dikit lah. Oke. Bangun. Ya! Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ade anaknya. Anaknya ngigel terit-teran. Blak dublak dumblak blak blak. Gendang nyaring di tepak. Yang ngiringin nanda pada surak-surak. Tangan iseng ngejailin ale anak ondel-ondel taruh buntungan. Rambut kebakaran. Anak ondel-ondel kecintakan. Paling nyaling berkobaran. Hanya ngarak pada kebingungan. Disiramin Siapa bang? Siapa kenalin? Reza Rahdian. comberan. Benang merahnya adalah stereotip atau stigmatisasi orang Betawi. Jadi nggak gampang nemuin, kalau secara volume Ane yakin banyak banget, tapi nggak gampang yang bilang Ane manusia Betawi. Beberapa teman yang Ane temuin itu mereka kagak pede alias inferior gitu, karena ada stereotip kaum Betawi yang tentu saja yang negatif ya. Kalau yang positif kan, kalau kita sering dengar kan stereotip orang Betawi atau stigmatisasinya itu kan, kita tuh rajin ibadah, pasti bisa silat walaupun 1-2 jurus doang, tanah banyak, karena tanah banyak kos-kosan banyak gitu. Kita kalau kuliah dibilang jual tanah gitu kan, padahal kagak juga. Ada juga yang berprofesi PNS atau yang lain. Nah, stereotip ini ya Ane miris banget, sampai hari ini masih kejadian gitu. Terutama di film yang lagi booming kan, Benjamin Bayang Kerok, Reza Rahardian gitu. Stereotip orang Betawi yang memang lucu gitu ya, jenaka gitu ya. Tapi banyak juga hal-hal yang tidak dijelaskan mengenai bagaimana Reza itu misalnya kerjaannya apa sih sebenarnya dia itu. Banyak stereotip yang bikin orang menegaskan stereotip orang Betawi, misalnya ya kita dianggap kurang pendidikan kan, terus juga ngomongnya itu kenceng gitu ya, mirip-mirip sama orang Batak, tapi kita nggak dibilang, banyak teman-teman Ane bilang kita ngomongnya kencang, pandai ngebanyol gitu, humoris gitu kan. Nah, stereotip itu sampai sekarang masih terjadi. Yang Ane sebagai dulu ketua keluarga mahasiswa Betawi UI ya prihatin gitu ya, bahwa stereotip ini ternyata masih kepake oleh sutradara baik di film maupun di sinetron. Nah, kenapa ini terjadi ya karena ya sutradara atau pekerja kreatif di sinetron, di film kita itu ngelihatnya stereotip itu gitu. Ada stereotip lain yang mungkin jadi PR kita juga bersama nih. Nanti ada Bang Icul kan, Sekjen LKB, kita bisa kerja bareng juga nih. Ada stereotip lain gitu, ada wajah lain Betawi yang luas gitu, bukan sekedar kalau kita lihat dari tokoh Babe gitu kan, seolah-olah dia ya udahlah, gue terima aja lah, gue happy dengan kondisinya gitu kan. Terus dia baca buku yang menunjukkan, nggak tahu ini kebodohan apa nih, dia baca buku how to cara memberi makan anjing kan, tapi itunya kambing gitu. Itu kan satu gambar keluguan, kepolosan gitu kan, yang coba dibikin lucu oleh sutradara gitu. Nah, ini stereotip orang Betawi juga, kita dianggap kurang pinter gitu, sehingga nggak nyambung, bahasa buku judulnya anjing tapi ngasih makannya kambing gitu kan. Nah, jadi
Ane mau ngomong, mari kita bikin apa ya, bikin atau kita tampilin wajah-wajah lain Betawi, sehingga stereotip-stereotip yang selama ini dilihat oleh pekerja kreatif di film, di sinetron itu nggak itu-itu aja gitu. Ada tokoh-tokoh atau orang-orang muda Betawi yang apa, yang beragam gitu. Betawi nggak hanya misalnya katakan kalau kita kasih warna gitu kan, Betawi kagak hanya oranye gitu, tapi juga ada yang mungkin merah dikit, ada yang hijau, ada yang kuning gitu kan. Kalau pink kagak ada kayaknya. Ada. Pink apa? Itu si Fajria. Oh iya. Ada yang pink gitu. Nah jadi concern Ayah di sini nih. Jadi kalau stereotip ini kita terus kita aminin gitu kan, ya besok-besok tontonan kayak film Benyamin Biang Kerok karya Hanung Bramantyo itu akan ya seperti itulah, stereotip Betawi yang menurut kita nggak Betawi gitu. Nah jadi mungkin Ane sebagai ya Ane juga jurnalis juga, kemudian juga kita ada forum jurnalis Betawi, kemudian juga ada LKB di sini, ada Betawi kita, ada apa baca Betawi kita, Betawi Depok. Nah kita mesti mengangkat profil lain dari Betawi ini, terutama orang-orang muda Betawi. Kita kasih gambaran gitu. Jangan sampai stereotip Betawi ya udah stereotip Betawi yang ada di sinetron itu yang kita lihat gitu. Dampaknya apa sih? Dampaknya tuh yang Ane rasain pribadi tuh sama teman-teman tuh ada semacam sifat inferior gitu. Inferior ketika dia berada di lingkungan luar atau dia keluar, dia tuh kagak mau atau kagak bangga ngaku Betawi. Tapi ketika ketemu, gue Betawi nih, lu Betawi mana? Nyambung tuh, ada teman istilahnya. Tapi ketika berada di komunitas yang katakanlah yang nasional atau internasional, itu kadang-kadang ada perasaan inferior ngaku sebagai anak Betawi. Nah perasaan itu ya antara lain dibentuk atau distimulus sama produk-produk film, sinetron yang stereotip Betawinya itu agak seimbang gitu. Nah kalau Ane sih punya gambaran ke depan nih, Bang JJ nih, Bang Rahmat, kita bikin festival orang muda Betawi itu. Jadi kita kasih gambaran Betawi itu nggak stuck di satu profesi misalnya, nggak stuck di satu step, tapi Betawi itu berkembang gitu. Anak-anak mudanya berkembang gitu. Ada Bang Ades misalnya kan, jurnalis juga entrepreneur multimedia, ya kan? Itu yang harus dilihat oleh sineas atau kerja kreatif yang non Betawi gitu. Jadi biar dia kalau mau bikin produk kreatif atau dia mau bikin sinetron kayak film kayak, dia jadi berwarna gitu, jadi luas gitu, nggak ngelihat satu spot aja ya Betawi itu yang seperti yang kita lihat sekarang gitu. Nah ini yang Ane pengen sharing gitu, mesti jadi keprihatinan kita sama-sama gitu. Kemarin juga waktu di LKB kan JJ Rizal bilang ya kita kurang menghargai tokoh-tokoh kita sendiri gitu. Makanya ketika orang lain melakukan sesuatu yang kagak sesuai atau kagak pantas, kita jadi marah gitu. Marah nggak? Nah, jadi menurut Aye momen ini dengan adanya film Benyamin Biang Kerok ini harus jadi booster kita nih buat menampilkan wajah-wajah Betawi yang lebih rame, lebih beragam gitu, sehingga stereotip atau stigmatisasi kayak di film atau di sinetron sekarang ini
kagak terjadi lagi di masa-masa depan gitu. Karena kalau itu terjadi lagi, ya mungkin anak-anak kita gitu ya, ponakan-ponakan kita itu akan semakin merasa inferior. Udahlah, gue orang Indonesia aja deh, ngaku orang Indonesia aja, bukan ngaku Betawi gitu. Ketika dia berada di luar, entah di lingkungan nasional atau internasional gitu. Nah, ini concern Ane yang Ane mau sharing ke abang-abang Pompo. Gimana caranya kita nih dengan segala komunitas yang semakin banyak, yang kesadaran atau ikhtiar Betawinya banyak, tinggi, kita harus melakukan sesuatu nih. Kita harus kasih gambaran Betawi ini kompleks gitu, multidimensi gitu. Ya agama sukses, ya dunia juga tinggi gitu, sukses dunia akhirat. Di dunia akademik juga banyak, di dunia profesional juga banyak, di dunia olahraga juga banyak gitu. Nah, potret ini yang harus kita banyak atau sering kita angkat ke atas, sehingga pekerja-pekerja kreatif kayak Hanung Bramantyo tuh nggak dikasih satu sisi, satu cermin mengenai Betawi gitu. Sekarang Betawi itu udah berkembang, Betawi itu udah keren istilahnya kan. Betawi itu udah bukan, aneh nggak mau ngomong Betawi itu modern ya, karena kita udah modern, kita tinggal di ibu kota gitu. Kesannya kan kalau Betawi modern ada Betawi kampungan ya kan. Nah jadi itu aja yang mau Ane sharing, bahwa kita harus ikhtiar rame-rame sama-sama buat mengangkat profil Betawi yang lebih multidimensional gitu. Jangan sampai produk-produk kreatif saat ini dan yang akan datang lagi-lagi Betawi ditampilkan secara stereotip, dalam arti ya Betawi segitu doang gitu. Padahal kagak gitu. Itu aja Abang Empok sharing aye sore ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.